Oke, halo semua. Balik lagi ke rekomendasi mingguan ya. Kita perhatiin minggu lalu market lumayan turun signifikan ya. Kalau kita perhatiin ada 5 candle merah dari tanggal, kalau kita lihat dari tanggal 27 ya. Sampai sekarang tuh 5 kali candle merah, sama sekali belum ada hijau. Dimana ya kita perhatiin kemungkinan agak buruk situasinya untuk IHSG. Jadi ya yang masih pegang barang, kemarin gue sempat ada bilang ya stay cash dulu untuk jaga-jaga. Nah, even though minggu ini ada kemungkinan bisa rebound ya, cuma hati-hati itu bisa menjadi sebuah dead cat bounce. Ya, karena ketakutan yang terjadi di market itu ada apa aja sih? Silakan kalian nonton di video yang market review. Di sana ada gue jelasin apa sih yang sebenarnya membuat IHSG ini kok sampai begini ya? Kenapa sih pada takut nih? Nah, target penurunan gue di IHSG itu ya ke sekitar level 6500-an sesuai garis ini. Jadi ya ada kemungkinan IHSG bakal turun dulu ke level sini, baru ya ada chance untuk rebound di sini. Nah, permasalahannya adalah apakah level 6500 bisa disentuh dalam berapa hari? Nah, kalau kita perhatiin dari sini ke 6500 3,5%. Ya ada kemungkinan seminggu mau kecapai ya possible aja. Cuma kan biasanya kan kalau mau turun dia ada kayak naik dikit baru turun, naik dikit baru turun gitu. Oke, jadi hati-hati IHSG harus bertahan di atas 6500. Jangan sampai ke break. Oke, ya sama juga dengan rekomendasi minggu lalu, banyak yang kena ACL. Salah satunya juga buka kena ACL di 276 ya. Atau di sini kena ACL. Nah, tapi ada sinyal buy di sini. Kalau kalian perhatiin di watchlist ya, di tabel, ada sinyal buy di sini karena memang support kuat dan ini mantul lagi. Nah, chance-nya besok nih kita perhatiin. Kalau bisa mantul lagi ya masih menarik untuk sinyal buy. Jakfa masih bertahan, masih di sana-sana aja. Jadi kalau kalian masih punya barang silakan di hold. Menurut gua saham ayam-ayaman masih menarik. Kalau bisa dapat di 15.10, 15.20 itu entry point yang lumayan menarik karena supportnya di 15.05. Oke, terus juga ada HMSP. HMSP juga belum terlalu kemana ya. Ini masih agak masih menarik sebenarnya. Karena kan masih daerah supportnya. Ada chance untuk rebound, ya masih boleh untuk dibeli. SMGR, ya SMGR kena CL karena kemarin false break ternyata. Yang ini resisten yang kuat di break. Ternyata false break mau turun lebih dalam. Dan kita perhatiin memang pada masa penurunan IHSG rata-rata pada drop ya. Cuma yang agak bertahan tuh ya di bagian bank dan juga di bagian consumer gitu. Sama satu lagi ada PTBA. Nah, PTBA pun juga 3920 yang sebenarnya support di break. Sekarang berada di support barunya di daerah 3600-an. Nah, ada chance PTBA itu bisa rebound di daerah sini. Jadi kita tunggu aja di sekitar 3600, oke? Nah, untuk minggu depan balik lagi kalian perhatiin situasi market tuh lagi downtrend sekarang ya. Dari kemarin sideways udah di break, sekarang lagi downtrend. Pelajari di video yang market review. Kalau market lagi gimana, cara mainnya gimana. Nah, kayak situasi sekarang menurut gua bukanlah saat untuk kalian swing trading. Bukan. Kenapa? Karena kalau kalian swing trading, kebanyakan ya antara false break atau enggak supportnya di break lagi. Jadi lower low. Jadi ya masa sekarang masih bisa trading, masih bisa cuan, masih. Tapi cara mainnya diubah, yaitu dengan cara cuan bungkus, cuan bungkus, cuan bungkus. Makanya minggu depan saham-saham yang menarik pun menarik karena secara teknikal masih oke, secara akumulasi juga masih oke, tetapi tetap aja prinsipnya tetap selama masih masa-masa begini, udah cuan bungkus dulu, cuan bungkus dulu. Oke. Jadi jangan lupa untuk cepet TP di masa minggu ini. Oke, yang pertama yang menarik adalah ADMR. ADMR salah satu yang menarik, ini pas juga di daerah support dia 1565. Dia mantul kemarin, terus juga sempet ngekor. Nah, perhatiin, sering ngekor gini ya otomatis kalau dia naik besok kita cuan ke TP. Jangan tunggu sampai closing lagi baru di TP, karena ya kemungkinan bakal kempes. Nah, cuma untuk posisi sekarang sih untuk kita entry ADMR sih ya menarik. Oke, kita entry di level 1565 sampai dengan 1625. CL kalau dia break 1565 kita CL di 1555. Dan TP1 kita ambil di ekornya ini 17, 15, dan TP2 kita lihat di 1790. Oke, ingat udah cuan di TP dulu. Yang kedua ada saham BP. Ini hari Jumat ada masuk rekomendasi tapi belum gerak, masih kuning. Menurut gue ini masih menarik untuk kalian entry ya. Nah, kalau kita perhatiin BP sih kemarin mantul di 106 sesuai support.
sekarang juga ya masih pelan-pelan membentuk higher high. Oke, kita entry BP di 112 sampai dengan 115. Nah, CL kalau dia di bawah 112, kita CL di 110. Ya, kalau CL 110 ya sekitar 4% lebih, lumayan masih oke. Nah, TP1 kita set di ada satu ekor di sini 121 dan TP2 ke 129. Oke. Itu untuk BP. Yang ketiga ada BBYB. Nah, ini juga penurunannya lumayan drastis. Cuma menurut gua bakal ada possibility dia untuk mantul minggu depan. Ya, kalau kita perhatiin daerah support dia, dan sekarang lagi berada di daerah sini. Kemarin sempat di break, tapi hari Jumatnya dia sempat hijau. Ya, kalau kalian perhatiin ini ada divergence kecil juga. Sini ke sini, sini ke sini, ada divergence tipis. Ya menurut gua sih untuk trading cepat ini masih menarik gitu. Dengan syarat apa? Dengan syarat dia jangan bikin lower low. Oke. Kita ambil ekor yang untuk toleransi. Oke, kita entry BBB di 970 sampai dengan 1010. CL di 960. Oke, ini juga fast trade dulu karena belum confirm ya. TP1. Nah, dari sini boleh 1050 dan TP2 kita set 1100. Oke. Yang keempat, lagi-lagi depannya B, yaitu bumi. Nah, bumi sendiri gue perhatiin sih kalau memang pergerakannya gini ya masih di sana-sana aja ya, belum kemana-mana, belum gerak, nggak di break. Jadi menurut gue masih menarik untuk kita entry. Level 63 sampai 65 entry. CL 61. Kalau 61 ya sekitar 5,5%, 6%, oke. Oke, TP1 69, TP2 ini boleh nih 73. Oke, itu untuk bumi. Dan terakhir di bagian healthcare, salah satu sektor yang menurut gue masih menarik di kondisi IHSG yang begini yaitu SAMI. Oke, kita entry SAMI di 400 sampai dengan 410. CL 396. CL 396. Oke, sekitar 3% lebih. TP1 kita set di ekor sini 430 dan TP2 di 444. Nah, itu aja sih beberapa saham yang menurut gue masih menarik untuk minggu depan. Jadi ya ingat, market kondisi gimana pun tuh masih bisa cuan. Selama yang terjadi bukan krisis tuh masih bisa cuan. Cuma ubah cara main. Nggak setiap saat bisa di swing, nggak setiap saat bisa di fast trade gitu. Kayak sekarang ya lebih baik kalau misalnya ada yang buy on weakness ya kita buy on weakness. Nah, kalau kita perhatiin secara sektoral aja ya. Nah, secara sektoral tuh apa aja sih yang menarik ya? Kita perhatiin infrastruktur, kita review sedikit. Infrastruktur masih sideways, nggak kemana-mana. Karena dijaga oleh telco, sedangkan secara konstruksi dia agak menurun berapa hari ini. Cuma sebenarnya jujur kalau gue perhatiin konstruksi walaupun 2 hari ini koreksi masih menarik sebenarnya. Jadi ya inceran kita ada di PTPP, Wika, Waskita atau Adi ya, sama aja sebenarnya gerakannya juga bakal bareng. Cuma gue sih ngincernya PTPP sama Waskita. Oke. Cyclical kita perhatiin cyclical agak menurun ya, lumayan menurun. Jadi ya terdorong oleh beberapa perusahaan retail ya. Jadi ya mending di skip terlebih dahulu, tunggu ada rebound. Non cyclical ini turun CPO tapi ketahan oleh consumer. Oke. Consumer yang menurut gua kita bisa menarik pantau ada di Unilever, tapi tunggu di daerah sini 4.600-an. Terus juga Mayora koreksi ya kemarin ya. Ini koreksi, besok kalau rebound harusnya masih bisa lanjut sedikit. ICBP juga ya ada koreksi, memang udah naiknya lumayan dalam ya, lumayan signifikan ya. Sama ya rokok-rokokan. GGRM sih juga menarik nih, GGRM. Karena kan dividennya gede ya. Kita ambil momentum dividen, ini harusnya menarik. Jadi ya mau entry silakan. Apalagi kalau dia bisa break level 32.000 lah, itu menarik. Industrial ya menurun, ya didorong juga oleh kalau kalian perhatiin ASI turun, UNTR juga turun, MLPL juga ya turun. Jadi ya harusnya turun juga industrial. Skip dulu. Properti salah satu yang belum gerak kemana-mana, cuma ya masih ditahan banget di supportnya. Silakan consider boleh. Basic industry kita skip dulu. Ini kan didominasi oleh metal-metalan sama kertas ya. Metal-metalan tunggu ada rebound baru kita masuk lagi. So far harga komoditasnya masih koreksi, ntar skip dulu aja.
Teknologi sideways, Goto juga sideways. Cuma Goto kemarin kan kita ada masuk hari Jumat ya. Nah, pas di support dia mantul closing 370 ya, kalau bisa ada rebound sedikit 380 kita bisa jual. Watch ya, yang kemarin ikutan masuk hari Jumat kan kita ada masuk kan di ARB kita masuk ya. 364 kita masuk. Oke, kita masuk 364, kalau sempat 380 ya kita jual dulu aja. Oke, finance ini masih koreksi, skip dulu untuk bagian ini. Karena secara IHSG juga nggak bagus, biasa finance juga kurang bagus. Healthcare ini yang masih menarik, jadi ya boleh inceran SAME, KLBF, itu masih oke. Transportasi ya masih koreksi, skip dulu, ntar aja baru diperhatiin lagi. Dan energi terakhir, energi juga masih koreksi terlebih dahulu. Oke, so gitu aja untuk minggu ini. Ya bersabar, kalau market begini ya masih memang wajar. Memang market bakal ada saatnya begini. Oke, cuma ya this time will pass juga deh. Oke, semoga dapat cuan minggu depan. Terima kasih.